udah siap untuk pembelajaran pada hari ini? Siap. Apa kalian semua udah sarapan? Belum. Kenapa belum sarapan, Mbak Lesta? Oh, gak ada yang masakin. Mamanya di mana? Oh ya, nggak apa-apa. Di sini nanti makan SBG ya. Oke. Jadi sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sebelum pembelajaran. Untuk ketua kelas meminta untuk memimpin doa. Mbak Amifah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Oke. Oh iya, Ibu lupa, anak-anak. Untuk hari ini apakah kalian sudah masuk? Masuk semua. Oke, apa Ibu absen dulu ya. Mbak Rania, Hadir. Mbak Ubed, Hadir. Mbak Lesta, Hadir. Mbak Rita, Mbak Amifah. Hadir. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke. Jadi untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu berharap anak-anak itu dapat mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, dapat menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan manfaat sumber daya alam di lingkungan sekitar secara sederhana. Dan yang terakhir yaitu menyajikan upaya pelestarian sumber daya alam dan makhluk hidup melalui proyek sederhana yaitu menanam tanaman cabai. Oke, anak-anak, ini Ibu membawa gambar apa ya? Kalau boleh tahu? Ikan. Hiu. Terus ini? Angin. Ini? Gas. Terus ini? Matahari. Ini? Tumbuhan. Ya. Anak-anak tahu nggak ini hari ini Ibu membawa gambar apa ini? Salah satu gambar apa ini? Ada matahari, ada tumbuhan, ada hewan, ada air. Apa? Ya, hari ini Ibu membawa kartu flashcard yaitu dari sumber daya alam. Oke, Ibu mau tanya nih, kalau semisal kalian sedang menanam tanaman, itu dirawat apa tidak? Dirawat dong. Kenapa harus dirawat? Iya, subur. Ya, terus? Ya, kalau dirawat biar tidak mati itu tanamannya dikasih apa? Kasih pupuk. Kasih Terus? pupuk, air. Ya, disiram. Nah, disiramnya itu menggunakan apa? Air. Air. Air itu termasuk sumber daya alam atau tidak? Iya. Ya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Jadi sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Jadi sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari alam, contohnya yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, untuk yang sumber daya alam non hayati itu adalah sumber daya alam yang tidak berasal dari alam dan termasuk benda mati. Contohnya ada air, tanah, batu, dan emas. Nah, selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Jadi sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Jadi yang dapat diperbarui itu sumber daya alam yang tidak dapat habis jika digunakan 100 menerus. Dan untuk yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang habis apabila digunakan 100 menerus. Nah, selanjutnya adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya ada Tumbuhan, hewan, air, matahari, dan angin. Nah, untuk ciri-ciri sumber daya alam yang dapat diperbarui itu yang pertama dapat diperbarui secara alami. Contohnya dari hewan. Hewan itu dapat berkembang. Ya. Ya. Terus tanaman juga dapat berkembang biak ya, anak-anak.
tahun ataupun beberapa ribu tahun untuk dapat berkembang lagi. Nah, yang selanjutnya itu jumlahnya itu sangat banyak. Dan yang keempat, ramah lingkungan dan dapat dikelola. Jadi meskipun sumber daya alam yang dapat diperbarui itu bisa berkembang lagi, namun kita harus menjaganya agar tidak cepat habis. Oke. Next, selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya ada batu bara, minyak bumi, emas, dan alam. Nah, untuk ciri-cirinya yang pertama itu jumlahnya itu terbatas anak-anak. Jadi tidak seperti yang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu jumlahnya itu sedikit dan terbatas. Nah, yang kedua, proses pembentukannya itu lama. Jadi untuk mendapatkan sumber daya alamnya yang tidak dapat diperbarui itu membutuhkan beribu-ribu tahun untuk mendapatkan itu kembali. Nah, yang satunya itu bisa habis dan berkembang secara terus-menerus. Nah, next yaitu permasalahan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Yang pertama itu ada penebangan pohon. Nah, apa sih dampak dari penebangan pohon itu? Banjir. Ya, banjir. Terus tanah longsor. Terus hutan gundul. Terus yang kedua yaitu pencemaran sungai. Pencemaran sungai itu dampaknya apa aja? Banjir. Terus bau, betul. Terus airnya kotor. Oke, nah yang ketiga yaitu penggunaan air yang berlebihan. Itu dampaknya apa kalau kita itu menggunakan air yang berlebihan? Airnya cepat habis, terus kekeringan. Oke, nah yang selanjutnya itu pembakaran hutan. Itu pembakaran hutan itu apa dampaknya jika hutannya itu dibakar secara liar? Habitatnya akan hilang. Nah, terus Hutannya gundul. ya betul. Terus Nah, makin panas. ya betul Mbak Nifa. Terus yang terakhir yaitu penambangan tanpa pengelolaan dengan baik. Jadi jika penambangannya itu tidak dilakukan dengan baik itu akan cepat habis. Oke. Nah, jadi hari ini Ibu akan membentuk kelompok terdiri dari 3 anak. Jadi memiliki 2 kelompok ya. Ini kelompok 1. Ya. Terus ini kelompok 2. Kemarin Ibu sudah menghimbau kalian untuk membawa botol bekas, celana, sama cabai ya. Oke. Setelah itu kalian nanti mengerjakan LKPD-nya. Itu dibuka ya, yang slide kedua ini, lembar kedua. Nah, nanti kalian menanam tanaman cabai di botol bekas. Terus di sini ada langkah-langkahnya, nanti disesuaikan ya anak-anak. Habis itu nanti kalian mencatat hasil pengamatan kalian. Nah, untuk tinggi tanamannya itu berapa senti, terus jumlah daunnya ada berapa, warna daunnya itu apa, dan kondisi tanamannya itu sehat, layu ataupun bagaimana. Nah, yang terakhir itu kebutuhan airnya ya anak-anak. Jadi kalian itu misal minggu pertama itu membutuhkan berapa centong, berapa botol air, betul kayak gitu. Oke, jadi ini kita pakai dulu ya. Oke, setelah kalian menanam tanaman cabai di sini, Ibu meminta kalian untuk mempresentasikan bagaimana sih langkah-langkah dalam menanam tanaman cabai. Di sini siapa yang ingin mau mempresentasikan? Saya. Ayo, namanya Mbak Uben boleh berdiri. Ayo, Mbak.
Terus Yang pertama-tama jadi tadi kita menyiapkan botolnya dulu, terus dikuning jadi seperti ini, terus lubangin bawahnya ini buat keluarnya air, terus masukin itu yang hitam-hitam tanah, masukin bibit cabai, terus disiram pakai air. Tapi ini kan belum bumbu, jadi kami harus menunggu. Iya. Oke, tepuk tangan untuk mamanya Mbak Uben. Nah, di sini Ibu mau bertanya, kan tadi kalian sudah menanam tanaman cabai ya? Nah, dari kalian, menurut kalian, sumber daya alam apa yang ada di tanaman cabai tersebut? Ada apa aja? Tanah, terus ya cabai sama air. Oke. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian terkait sumber daya alam, di sini Ibu memiliki soal evaluasi. Nah, ini soal evaluasinya ini individu ya anak-anak. Nanti kalian mengerjakannya sesuai dengan arahan yang ada di gambar evaluasi. Nah, untuk pengumpulannya itu nanti kalian kumpulkan bersama dengan lembar LKPD setelah hasil pengamatannya itu. Oke, mungkin oke. Di sini cuma bertanya, apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa sih? Segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh kehidupan sehari-hari. Nah, jenis sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Tadi apa? Sumber daya alam hayati dan ya. Terus kalau berdasarkan sifatnya yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke. Apakah anak-anak sudah paham mengenai sumber daya alam? Sudah. Oke. Mungkin karena jam pembelajaran kita sudah habis, kita akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu meminta untuk salah satu pemimpin berdoa dulu. Ayo Mbak Rita, minta tolong. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak untuk pertemuan pada pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bagaimana bencana alam dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila Ibu ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, Ibu meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.